Belajar iman itu isinya apa Ustadz? Belajar kebesaran Allah. Udah itu aja. Saya nggak mau memperluas pembahasan kemana-mana. Saya nggak bahas tentang fikih. Karena fikih akan mudah ketika kita beriman. Fikih terasa jadi beban dan berat kalau iman kita lemah. Kenapa 13 tahun di Mekah fikih belum terlalu kompleks? Ayat-ayat syariat belum turun kecuali sedikit sekali. Kenapa? Karena sahabat sedang dibina dulu imannya selama 13 tahun. Begitu nanti sampai ke Madinah hijrah, turun ayat syariat, ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram, ini lakukan, ini tinggalkan. Semuanya menjadi mudah buat mereka hasil dari kekuatan iman selama 13 tahun. Tapi kalau dibalik fasenya, baru belajar langsung, baru masuk Islam langsung, lakukan ini, berat, nggak akan kuat. Muncullah, Islam mah beban. Saya nggak berani hijrah, belum siap. Saya belum siap untuk ini, belum siap untuk itu. Yang belum siap itu bukan apa-apa, imannya yang belum siap. Maka yuk kita belajar iman supaya buruan bisa siap. Kenapa ada orang yang meninggalkan satu pekerjaan yang orang lain itu menginginkan pekerjaannya? Karena di dalamnya ada syubhat. Kalau karena di dalamnya ada syubhat, orang lain kok mau yang syubhat? Karena iman. Iman yang membuat dia berani dan mengambil resiko untuk meninggalkan pekerjaan yang penghasilannya besar karena di dalamnya ada syubhat atau yang haram. Sedangkan yang lain yang imannya lemah atau mungkin belum punya iman, dia tidak melihat itu. Buat dia mana yang menguntungkan dan menghasilkan, bukan mana yang baik dan diridhoi Allah. Buat kita yang nggak baik, nggak diridhoi Allah itu bukan rezeki. Jadi kalau ada istilah bukan rezeki kita, itulah yang bukan rezeki kita. Mana yang bukan rezeki kita? Yang haram. Itu bukan rezeki kita. Kalau ada yang halal kita hilang, itu bukan, narasinya bukan, ini bukan rezeki kamu. Bukan. Narasinya Allah mau mengganti dengan yang lebih baik dengan ini. Yang bukan rezeki kita itu yang haram, udah itu aja. Jangan sampai kita berpikir ketika kita kehilangan sesuatu, memang bukan rezeki saya. Rezeki kita itu. Tapi kalau kita sabar, Allah pengen mengganti yang lebih baik. Yang bukan rezeki kita itu yang haram atau yang syubhatnya kebanyakan. Kalau yang syubhat-syubhat dikit di zaman ini agak susah. Itu pilihan pribadi. Tetapi kalau pilihan dalam bahasa dakwah, kita nggak boleh terlalu memberatkan seperti itu. Yang jelas-jelas haram itu bukan rezeki kita. Sehingga kita tinggalkan. Nanti makan apa? Iman yang akan menjawab. Bukankah Allah yang ngasih makan? Sehingga ketika seorang ulama ahli ibadah berangkat haji, setelah setelah istri dan anak-anaknya ridho, tidak meninggalkan nafkah kecuali untuk kebutuhan 3 hari. Lalu ketika mereka udah lapar, istrinya ngeluh kepada anak perempuannya, kamu sih yang menyemangati ayah buat haji. Akhirnya sekarang kita gak tahu mau makan apa, gak ada yang menafkahi kita. Anak perempuannya yang soleh, yang solehan nanya kepada ibunya, ya ummah, wah ibu, ayah kita itu ar-razzaq atau akilur rizki, pemberi rizki atau pemakan rizki. Ayah itu pemakan rizki atau pemberi rizki? Kata ibunya, ya sama dengan kita, akilur rizko, akilur rizki, dia pemakan rizki, sama dengan kita, bukan razzaq, bukan pemberi rizki. Kalau gitu wahai ummah, pemakan rizki telah pergi, tetapi pemberi rezeki tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini kalimat iman yang membuat seseorang kuat. Yang saya sering kali bilang, kenapa Ustadz berangkat ke Mesir padahal gak punya modal apa-apa. Bahkan gak bawa uang serupiah pun. Iman yang mengatakan ke saya, yang ngasih saya makan di Indonesia dengan yang ngasih saya makan di Mesir, Allahnya sama. Berangkat aja. Tapi setelah ikhtiar maksimal ya. Ikhtiar ngumpulin duit. Akhirnya ada duit habis buat pakai beli visa dan tiket. Udah nggak ada lagi sisa. Ya udah berangkat karena udah azam, sudah ikhtiarnya maksimal. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Iman yang nyuruh kita teman-teman. Memaafkan iman yang nyuruh kita. Menyambung silaturahim yang terputus, iman juga yang nyuruh. Kalau pakai hawa nafsu dan ego nih, nggak bakal kita kayak gitu. Misalnya pakai ego nih, ada keluarga besar karena silaturahim kan berlakunya dalam keluarga kan.
Ada keluarga kita, apa sepupu atau paman atau ponakan atau ipar atau siapapun lah keluarga besar. Ada yang kita nggak srek sama dia, terus sempat ribut, udah gitu putus hubungan. Nggak ada di grup keluarga besar, kemudian nggak pernah chat, nggak mau tahu, kalau lebaran nggak mau ketemu, dan seterusnya lah, terputus.